I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Firdiana Meziga, saudara kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada darah pada manusia. Namun sebelum itu, mari kita pahami apa itu darah dan fungsi pada darah. Jadi, darah adalah jaringan plasma darah yang mencakup sel-sel darah. Sel-sel darah tersebut terdiri atas sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, keping darah, trombosit. Fungsi pada darah yang pertama yaitu mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Yang kedua, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Yang ketiga, mengangkut hormon. Yang keempat, mengangkut sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, mengatur suhu tubuh. Apa sih itu leukemia? Jadi leukemia atau kanker darah adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Leukemia terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limpa bekerja secara tidak normal, sehingga produksi eritrosit dan trombosit menurun. Leukemia adalah kondisi kesehatan tubuh ketika terlalu banyak memproduksi sel darah putih atau biasa disebut juga leukosit yang abnormal. Leukemia dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Ada beberapa faktor host leukemia seperti genetik dan kelainan kromosom. Kemudian penyakit ini juga bisa dipicu oleh faktor-faktor seperti lingkungan, radiasi, sering terpapar bahan kimia, infeksi virus. Leukemia adalah salah satu tipe kanker darah yang memiliki kasus yang terbilang tinggi, terutama menyerang kondisi anak-anak. Berdasarkan kecepatan perkembangannya, leukemia dibedakan menjadi 2, yaitu leukemia akut dan leukemia kronis. Yang pertama, leukemia akut yang memburuk dengan cepat dan memerlukan penanganan yang agresif. Yang kedua, leukemia kronis yang memburuk tidak secepat leukemia akut karena jumlah sel darah yang matangnya lebih banyak dan kadang tidak menimbulkan gejala awal. Selanjutnya kita akan bahas apa sih gejala-gejala yang terdapat pada penyakit leukemia. Gejala klinis penyakit leukemia tidakkah seperti penyakit lainnya. Selain itu, jenis kanker darah yang diderita juga berbeda-beda cirinya. Namun secara umum, berikut ini ciri-ciri atau gejala penyakit leukemia pada wanita maupun pria, yaitu merasa demam, pusing, tidak bergairah dalam melakukan aktivitas, anemia, pendarahan, terserang infeksi, nyeri tulang dan persendian, nyeri perut, pembengkakan kelenjar getah bening, dan sesak nafas. Pada poin yang terakhir, kita akan membahas tentang cara pencegahan atau jenis pengobatan umum untuk penyakit leukemia. Secara umum, terdapat pilihan pengobatan leukemia, di antaranya yang pertama, pengobatan suportif yang terdiri atas transfusi darah, antibiotika, anti jamur, dan antipiretika. Yang kedua, kemoterapi. Yang ketiga, antibodi monoklonal sebagai jenis pengobatan terkini leukemia. Yang terakhir, transplantasi stem cell atau autologus dan allogenik. Demikian penjelasan singkat tentang penyakit leukemia yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih.